got it. Oke, Lid. Jadi gini, apa yang pengen kamu diskusiin dulu nih terkait dengan CV misalkan? Ada nggak? Yang pertama, biasanya perusahaan itu akan lebih concern untuk CV ITS atau kreatif. Oke, aku nggak tahu kenapa pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan pembuka ya, itu menyenangkan sekali. Nanti silakan tonton ya video yang lain. Jadi aku bahas lagi ya. CV ATS atau CV design itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan itu bukan jelek ya, tapi kekurangan itu efektivitas dalam penggunaannya. Oke. CV ATS akan unggul di suatu platform atau di suatu tempat kalau kamu ngelamar di tempat A, B, C gitu. Tapi CV desain gitu dia akan lebih unggul di DEF misalkan gitu. Jadi masing-masing itu ada keunggulannya gitu ya tempatnya. Nah, hal yang harus kamu pastiin adalah kamu harus memastikan kamu udah paham dulu bedanya CV desain sama ATS itu batasnya di mana. Ya kalau udah tahu oh ATS friendly kayak begini, yang desain seperti ini, selanjutnya kamu lihat histori kamu ke belakang beberapa bulan ke belakang, misalkan kamu kalau ngelamar kerja tuh kebanyakan pakai platform apa. Kalau kamu ngelamar kerjanya itu lewat DM ke orangnya gitu ya misalkan, atau kamu kirim email gitu, silahkan pakai desain nggak apa-apa, pakai kreatif tapi yang nggak yang lebay desainnya gitu ya. Karena ada desain pun memang gunanya untuk dua kan. Sebenarnya baik untuk ATS mau ATS friendly maupun yang desain kan intinya biar mudah dibaca dan informasinya bisa diekstrak secara cepat, mudah gitu dan informatif tentunya isinya gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan oke, tadi ya lewat DM, lewat mungkin nge DM WA, mungkin nge DM LinkedIn-nya atau kirim email gitu, silahkan kirim CV desain boleh. Tapi kalau kamu ngelamar ke suatu platform yang dia itu pakai sistem database kayak LinkedIn, Jobstreet dan lain-lain, gimana yang satu loker dibuka ribuan yang masuk gitu kan. Nah, untuk mempermudah silahkan pakai yang ATS friendly gitu. Tapi balik lagi, kamu boleh riset hal-hal yang lain misalkan. Kira-kira ini perusahaan yang global, perusahaan yang gede gitu ya, global, regional atau gimana, atau sebenarnya perusahaan kecil yang mohon maaf nih dia belum menggunakan sistem ATS gitu. Gitu. Perusahaan-perusahaan gede pasti banyak yang udah pakai ATS gitu. Kalau pakai mata terus yang survei kan susah gitu. Atau mungkin memang ada suatu pengecualian di mana kamu ngelamarnya misalkan memang harus kirim email ke rekruternya langsung, ya itu kenapa nggak pakai desain. Tapi kalau kamu memang punya satu CV tunggal, satu CV ATS gitu, nggak apa-apa pakai itu aja. Gitu sih intinya sih. Masing-masing ada kekurangan sama kelebihan. Ini cara generalnya tuh kayak gitu aja sih, Lid. Tuh. Oke, thank you, Pak. Oke, ada lagi nggak? Untuk pendidikan terakhir itu kita mencantumkan untuk list pendidikan kita mencantumkan pendidikan terakhir saja atau misalnya batas sampai SMA gitu. Ya, baik. Pendidikan terakhir itu tergantung nanti pendidikan terakhirmu apa. Kalau misalnya kamu S2 ya S2 S1 aja. Kalau kamu S1 ya S1 D3 atau S1 SMA saja gitu. Boleh nggak kalau pendidikanku cuma pendidikan terakhir saja yang dimasukin, boleh gitu. Silahkan masukin pendidikan terakhir atau dua terakhir gitu. Nggak perlu sampai SD sampai TK gitu. ETS itu marketing document bukan autobiografi gitu. Gitu. Jadi kayak kamu nggak bakal dinilai berdasarkan pengalaman SD-mu kan atau SMP-mu kan gitu. Gitu sih. Jadi terserah kalau kamu S1 masukkan S1-nya aja boleh, atau S1 sama D3 atau S1 sama SMA boleh gitu. Atau kalau mau D3 silahkan D3-nya doang boleh, D3 sama SMA boleh. Kalau kamu SMA masukin SMA-nya doang nggak apa-apa, SMA sama SMP boleh gitu. Gitu. Oke. Oke, Pak. Mau tanya lagi, biasanya rekruter itu akan lebih fokus sama bagian apa di CV fresh graduate. Kalau fresh graduate kan biasanya kita masih belum ada work experience gitu kan. Jadi biasanya recruiter itu ngelihatnya dari sisi apa sih, Pak? Oke, jadi kayak gini ya. Kalau sebagai seorang fresh graduate atau lulusan baru ya, kita sebagai pembuat CV harus bisa menonjolkan dua sisi akademis dan non akademis. Maka ya yang dicari itu sebenarnya gini loh. Bahasa simpelnya itu adalah keseimbangan antara prestasi akademis dan non akademis. Jadi seolah-olah tuh di CV itu kamu bilang kayak ini loh, Bu, Pak, prestasi akademis saya di pendidikan terakhir nih, saya kuliah di kampus begini nih, IPK saya segini nih. Tapi saya nggak cuma belajar doang loh prestasinya nih. Selama kuliah nih saya
ada magang, organisasi, kepanitiaan, volunteer, prestasi ini itu gitu. Gitu. Jadi tonjolin ini prestasi akademis dan akademis ini gitu. Gitu. Ditambah dengan semua training-training yang kamu masukin, itu nanti kita di awal udah bisa screening. Jadi ini kayak iceberg gitu ya, ke bongkahan es gitu ya. Bongkahan, ada 2 bongkahan es. Ini permukaan air, ini tuh adalah mata kita yang secara visual nge-screening gitu. Nah, CV itu cuma ngelihat es yang terlihat ke atas gitu loh. Jadi dari surface ke puncak dari es gitu. Jadi puncak es pertama namanya puncak akademis sama puncak non akademis. Ini namanya prestasi akademis dan prestasi non akademis gitu. Kalau ini udah menarik, kita akan mengizinkan kamu untuk one step ahead gitu, untuk misalkan psikotes gitu atau interview juga gitu. Biar nanti kita tahu dasarnya S ini. Jadi bongkahan S ini puncaknya itu prestasi akademis gitu ya. Bawahnya ini adalah potensi akademis gitu. Ini juga prestasi akademis, prestasi non akademis, potensi non akademis gitu. Ya ini yang harus ditonjolin gitu. Nilaimu tinggi, aktivitasmu banyak, pasti lebih menarik dong gitu kan. Gitu. Oh, ini nilainya biasa aja gitu. Oh, ternyata dia sambil organisasi. Oh, ternyata dia kuliah sambil kerja gitu. Atau dia luar biasa, tapi kok masih bisa bagi waktu untuk ini itu ya, prestasinya banyak. Nah, itu loh. Ini kan menarik gitu ya. Jangan sampai kayak ini kayak biasa aja nih. Saya kuliah juga organisasi nggak ada, ini cuma member. Kegiatan cuma seminar sehari doang. Lah selama kuliah ngapain? Nah, ini loh. Ini tuh misterius tuh yang di sini nih gitu. Itu. Oke, Pak. Paham ya? Udah ada Saya gambaran ya? udah. Terima kasih, Pak. Mau cerita sedikit. Jadi waktu saya kuliah, saya ikut salah satu organisasi paduan suara mahasiswa. Iya, suara Nah, kamu bagus soalnya. Terus terus ya itu kan bisa dibilang skill yang tidak ada hubungannya dengan jurusan saya. Nah, saya lumayan aktif, sering juga mengikuti lomba maupun job-job juga saya banyak mengikuti. Tapi apakah itu bisa jadi poin unggul saya untuk dicantumkan di CV? ya, simple kan? Ya. Coba itu nanti nanti ditambah dengan hasil review CV-mu dari aku, nanti kirim balik ke aku ya gitu. Itu bisa, oke? Gitu. Jadi sebagai seorang lulusan baru jangan takut kayak misalkan gini, kamu udah pernah ada kalimat mungkin entah dari orang, entah dari seminar gitu ya, bahwa silahkan masukkan yang ada di CV itu yang relevan dengan loker gitu. Yang nggak relevan nggak usah dimasukin gitu. Itu benar, itu benar dan gampang dilakukan untuk orang yang punya pengalaman kerja banyak gitu. Begitu ada yang nggak relevan, dia bisa switch, bukan remove ya. Kalau remove tuh dikeluarin tapi nggak diganti. Ya berarti itu switch gitu. Ini nggak relevan keluarin, sama pengalaman lain diisi gitu. Nah kamu seorang lulusan baru gitu kan. Terus habis itu percaya dengan kalimat tadi, terus kamu berpikir kayak, oh ini nggak relevan nih, udah keluarin aja gitu. Dalam tanda kutip nggak relevan tuh karena mungkin kamu ngelihatnya pakai sudut pandang yang general gitu, atau mungkin ada yang ditelan mentah-mentah gitu. Keluarin, oh misalnya aku jurusan pertanian nih, oh ini organisasinya juga gue sama pertanian juga, keluarin. Terus ini lombanya soal pertanian, keluarin gitu. Aku nggak daftar soal pertanian sih, ini nggak ada hubungannya sama pertanian gitu. Gitu. Akhirnya kalau dikeluarin semua, kamu sebagai seorang lulusan baru kan pengalamannya masih terbatas. Nah, CV-mu isinya apa? Biodata doang gitu. Itu maksudku loh, gitu kan. Gitu. Ya kan nggak gitu ceritanya gitu. Toh buktinya apa? Kalau memang seperti itu kalimatnya gitu ya, setiap kualifikasi yang harus dimasukkan, kok ada loker yang menerima semua jurusan gitu, ya nggak? Katanya tadi ada satu Iya, Pak. kalimat yang bilang kayak harus sesuai dengan kualifikasi lah. Itu semua jurusan boleh masuk gitu. Jurusan-jurusan langka, arkeologi, filsafat gitu, yang luar biasa sebenarnya itu nggak ada hubungannya itu sama kayak begitu misalkan. Tapi kenapa kok tetap bisa masuk gitu? Ya karena tadi gitu, prestasi dan potensi akademis inilah yang akan diukur gitu. Sehingga kalau untuk mendefinisikan sesuai atau relevan dengan bidang yang dilamar, itu nggak bisa langsung head to head, langsung semua kayak ditelan mentah-mentah gitu. Gitu. Misalnya kamu daftar sebagai customer service gitu, harus bisa ngomong gini-gitu, kerjaan nggak sesuai dengan itu, organisasi ngomong sama banyak orang gitu. Kegiatan kamu misalkan kegiatan yang ngomong nyanyi aja enak, ngomong enak misalkan kayak gitu. Apalagi kamu berinteraksi dengan banyak orang, lomba kamu sampai tingkat internasional, ngomong sama orang Indonesia aja bisa, apalagi ngomong sama orang luar juga bisa. Masa customer service nggak bisa? Oh ini anak punya potensi, tinggal masuk, aku latih, aku training. Karena namanya orang di bawa masuk ke suatu perusahaan gitu ya, nggak ada yang sempurna.
pasti akan ada pelatihan-pelatihan yang dikasih tahu gitu, diajarin. Kamu tuh bukan orang yang oke udah jadi produk jadi datang di depanku, aku konsumsi dalam tanda kutip ya gitu. Udah langsung siap pakai enggak gitu. Ada yang di OJT dulu dan macam-macam gitu. Nah, itulah gitu. Jadi pede saja gitu. Buktinya banyak loh. Kamu lihat survei aja banyak kok, mayoritas orang Indonesia ya kan yang mengenyam pendidikan di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, ini hasil survei ini secara nggak langsung kalau kamu nggak perlu ninjau terlalu dalam bahwa bukti bahwa kualifikasi itu harus sesuai dengan bidang yang dilamar itu tidak serta-merta harus langsung ditelan bulat-bulat kan gitu. Mungkin di balik kegiatan kamu berorganisasi itu ada unsur belajar komunikasi, ada unsur berdiskusi, ada unsur berpikir kritis, ada unsur berpikir analitis gitu. Ada unsur pengolahan data di mana unsur-unsur tadi itu yang dibutuhkan oleh posisi ini. Sehingga kalau kamu melihat bahwa kok orang jurusan ini dibutuhin sama ini sih, ya nggak bisa ngelihat cuma jurusan sama ininya. Activity di bawahnya itu loh. Nah, gitu, Lid. Jadi Oh, I gitu. see. Ini jawaban panjangnya ya. Tapi kalau jawaban singkatnya yang tadi, masukin nggak? Masukin. Gitu. Gitu. Satu kata aja. Oke, Gitu. Masukin nggak? Masukin. thank you banget, Pak. Gitu. Siap-siap. Bagus loh itu. Seru-seru. Udah sih itu mungkin bisa di-review itunya, Pak, CV-nya. Oh, berarti sesi generalnya udah cukup ya? Ya, Oke, sekarang aku masuk ke yang spesifik ya, yang nggak bakal aku record.